له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Kita buka kajian kita Fathul Mu'in dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada pertemuan sebelumnya kita eh, membahas terkait wala yuftiru bisa berqima'in khaufa muktasalin aufa muktasilin an nahwi janab, bahwa tidak batal jika seseorang itu mandi ya janabah jika tertelan air ya, dengan syarat bilan rimas, dengan syarat tidak menenggelamkan diri ke air ya. Nah, pada pertemuan kemarin juga disebutkan wa kharaja biqauli an nahwi janabah al-ghuslul masnun, dan keluar dari pernyataan ayat secara mualif ya, bahwa ada kata-kata janabah di situ berarti mandi sunnah itu tidak termasuk dalam kaidah ini, yaitu ketika tidak sengaja tertelan sedang mandi wajib itu tidak batal ya. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya, mandi sunnah itu batal. Itu ibarat yang ada di Fathul Mu'in. Nah, tapi pernyataan itu dibantah di syarahnya di Ianatut Talibin ya, bahwa al-ghuslul masnun ya, mandi sunnah itu termasuk di dalam kaidah ya, ketika dia mandi ya kemudian tertelan airnya, nah maka itu tidak batal. Nah, itu masuk ya. Karena kenapa? Karena baik wajib ataupun sunnah, baik wajib ataupun sunnah itu sama-sama disyariatkan, sama-sama diperintahkan. Sehingga ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, kemudian ada air yang tertelan atau air masuk ke dalam salah satu daripada 5 lubang terbuka ya, secara tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa ya, dengan syarat bilang limas tanpa ada eh, menenggelamkan diri ke air ya. Kalau menenggelamkan diri ke air baik sunnah maupun wajib ya, itu sama-sama ketika ada air itu masuk dalam lubang terbuka maka itu eh, membatalkan puasa. Baik, pembahasan selanjutnya itu qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi rumihi fid dharain furu'un, ya pembahasan cabang. Ya juzu lis-shaimi al-iftaru bi khabari adlin bil ghurubi wa kadza bi sama'i adanihi wa yahrumu lisyaki al-aklu akhiran nahari hatta yajtahida wa yadhunna inqidha'ahu. Wa ma'a dhalika al-ahwatu as-sabru lil yaqin wa yajuzu al-aklu idza dhanna baqa al-layli bi ijtihadin aw ikhbar wa kadza law shakka li anna al-asla baqa'u al-layli lakin yukrah walau akhbarahu adlun tulu' al-fajri i'tamadahu wa kadza fasiqun dhanna sidqahu. Baik. Yajuzu lis-shaimi, boleh bagi orang yang berpuasa. Boleh apa? Aliftaru bi khabari adlin bil ghurubi. Ya. Dia boleh buka puasa hanya dengan menyandarkan al-adl ya, seseorang yang adil ya. Ya, sudah bahas siapa itu adil ya. Apa ini maksud dengan adil? Adil itu ada dua, adlus syahadah wa adlur riwayah. Adil secara syahadat, secara persaksian dia boleh bersaksi, dan ada adlur riwayah, adil secara periwayatan.
Em, kalau kalau adil secara umum dia adalah yang non fasik ya, yang tidak fasik, yang mana dia tidak melakukan dosa besar atau dan juga dia tidak melakukan tidak apa sering ya, tidak sering melakukan dosa dosa kecil ya. Dan juga khawarimul muru'ah ya, terkait dengan muru'ah, terkait dengan wibawa gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang mengurangi wibawanya. Nah itu disebut adil ya, adil secara umum. Tapi ada adil syahadah, ada adil riwayat. Adil syahadah berarti dia boleh di apa sebagai di apa dia boleh melakukan persaksian di pengadilan, yaitu dengan tambahan syarat selain yang tadi adalah laki-laki, merdeka, baligh ya. Sedangkan adlu riwayah adalah berarti bukan laki-laki, boleh perempuan ya. Kemudian ya hamba sahaya itu adlu riwayah ya, boleh ya. Nah, adil yang dimaksud di sini adalah adlu syahadah ya, sebagaimana di penjelasan sebelumnya ya. Nah, adil di sini berarti cukup satu orang saja. Nah, ketika kita mendapatkan informasi bahwa matahari sudah terbenam atau sudah masuk waktu maghrib, nah itu yang menyampaikan hanya satu orang dan satu orang itu adil, ya. Nah, kita boleh berpatokan pada orang tersebut, ya, pada orang tersebut. Ya. Wakada bisa ma'i adanihi, begitu pun juga dengan mendengarkan adzan dari si adil tersebut. Ya. Jadi kita boleh berpatokan dengan satu orang saja tadi yang adil atau dengan mendengarkan azannya. Wa yahrumu lisyaki al-aklu akhiran ahad. Nah, adapun orang yang masih syak, yang orang yang masih ragu, maka haram al-aklu, haram untuk makan akhirun nahar ketika menjelang waktu berbuka. Jadi ketika dia masih ragu apakah ini sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka dia haram. Ya, haram al-hujumu alal akl. Langsung makan gitu. Nah, itu dia haram. Hatta yajtahid, sampai dia berijtihad. Ya, dia berusaha apakah sudah masuk waktu berbuka atau belum. Hatta yajtahid, sampai dia berusaha meneliti apakah sudah masuk waktu berbuka. Atau tadi ya, eh, dia mendapatkan info dari orang yang adil tadi, kemudian juga atau dia mendengarkan azan dari orang yang adil. Nah, sebenarnya kan patokan azan ya, patokan berbuka, patokan sahur, patokan menentukan awal Ramadan ya, itu kan sebenarnya dengan ru'yah ya, dengan ru'yah, dengan melihat langsung ya. Patokannya informasi dari adil ini kan sebenarnya dia eh, dia patokannya adalah melihat langsung, sih orang yang adil ini dia melihat langsung ya fenomena alam apakah sudah hmm, apa sudah terbenam atau belum gitu kan. Sebenarnya kaidah kaidah dasarnya itu. Nah, cuma di dalam apa ya? eh, Secara asal sebenarnya patokannya adalah melihat langsung ya. Melihat langsung fenomena alam itu aru ya. Ya, itu secara asal. Cuma sebagian ulama ya, walaupun itu ya bukan mutamat lah, tapi ya sebagian ulama mentoleransi ya, mentoleransi untuk perkara misalkan ya ini apa? Adzan ya, khususnya waktu sholat itu yang mentoleransi dengan hisab ya, mentoleransi dengan hisab. Yang sekarang kita pakai kan kebanyakan umat muslim yang kita pakai sekarang di zaman sekarang itu kan pakai hisab, bukan melihat langsung. Dan bahkan ya apa eh, kita sulit gitu ya, karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh gitu terkait dengan fenomena alam tersebut gitu kan. Kebanyakan kita ketika belajar bab sholat misalkan
Nah, itu tidak dipelajari ya secara khusus gitu ya, terkait dengan fenomena alam ketika perpindahan waktu sholat misalkan ya. Nah, padahal kalau zaman dahulu ini wajib untuk dipelajari ya. Nah, adapun kalau jadi tadi ya, kalau untuk waktu sholat eh, apa toleransinya agak lebih besar dibandingkan dengan menentukan awal Ramadan, menentukan awal eh, awal Syawal gitu ya, Idul Fitri gitu. Ya, untuk perkara penentuan waktu waktu sholat ya. Wa illa kalau kalau secara asal ya, kalau aslu ya aru ya. Secara asal adalah dengan kita melihat fenomena fenomena alam ya. Itu al asalnya ya, al asalnya. Makanya hatta yajtahida di sini sampai dia berusaha ijtihad gitu ya. Nah, itu adalah dengan dia melihat fenomena alam langsung ya. Wa yadhunnu inqida'ahu, dan dia sampai dia tadi berusaha ya, wa yadhunna inqida'ahu, dan juga dia berspekulasi ya, spekulasi tapi spekulasinya mendekati kebenaran bahwasanya telah selesai ya, telah selesai waktu waktu siang atau telah masuk waktu maghrib ya. Wa ma'adzalika al-ahwatu as-sabru lil yaqin. Wa ma'adzalik, oleh sebab itu al-ahwat ya, al-ahwat untuk kehati-hatian, ya lebih hati-hati, as-sabru lil yaqin, ya bersabar sedikit ya, bersabar sedikit supaya sampai dia yakin bahwa sudah masuk waktu waktu maghrib ya. Kalau misalkan sekiranya dia ragu ya, karena misalkan waktu hisap ini kok berbeda-beda, ada yang berbeda 1 menit, ada yang berbeda 2 menit, 3 menit ya. Ya. Nah, dan dia belum bisa untuk melihat fenomena alam. Ya, ya dia asobrul yakin. Dia bersabar dulu sampai dia yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib. Itu uh, kehati-hatian ya, kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tadi sudah ijtihad, sudah oh kayaknya sudah masuk waktu maghrib, tapi dia uh, masih ada keraguan sedikit gitu ya. Di situ dia boleh makan, ya, dia boleh makan. Tapi ketika dia salah, nah, ketika nanti dia salah, maka puasanya dianggap tidak sah. Oh ternyata salah nih ijtihad dia atau spekulasi dia, ya itu salah ternyata. Nah, maka kaidahnya la ibarata bi dhanni al bayyin khata'uhu. Nah, tidak dianggap zon yang sebelumnya, ya, tidak dianggap karena jelas kesalahannya. Kalau dia ternyata apa? Ternyata ini dia salah gitu ya. Nah, maka puasanya itu dianggap batal. Nah, makanya kenapa al-ahwatu as-sabru lil yaqin ini, supaya kita benar-benar yakin bahwa ketika kita berbuka itu memang sudah benar-benar masuk waktu maghrib. Nah, tapi jangan sampai kehati-hatian ini terlalu berlebihan ya. Akhirnya sampai mengakhirkan itu terlalu lama. Nah, terlalu lama banget itu. Nah, itu juga nah, tidak diperbolehkan gitu ya. Kan sunahnya memang untuk menyegerakan ya, menyegerakan. Tapi menyegerakannya tadi ya, ketika sampai waktu yang diyakini memang sudah, nah, diyakini sudah masuk waktu maghrib. Nah, kalau melama-lamakannya bukan tanpa ada alasan ya, mentakhir, takhir berbukanya tanpa ada alasan untuk
kehati-hatian yaitu tidak boleh. Soalnya dia sudah yakin ini sudah masuk waktu berbuka, tapi ya eh, dia mau mengakhirkan saja. Nah itu dia menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Tapi kalau dia mengakhirkan dalam rangka untuk ihtiyat ya, ihtiyat, nah itu diperbolehkan. Sama pun juga dengan eh, sebelum kita masuk waktu fajar, nah itu biasanya ada al-imsak. Nah itu juga dalam bentuk kehati-hatian. Ya, al-imsak, al-imsaku qabla al-fajr. Imsak menahan diri, ya menahan diri sebelum masuk waktu fajar, ya. Eh, itu apa namanya alarm ya sebagai alarm buat kita dan itu hasil ijtihad para ulama supaya apa supaya kita masih ada waktu spare waktu gitu ya untuk kita bersiap-siap supaya ketika kita masuk waktu fajar tidak dalam kondisi apa sedang makan atau minum itu karena ketika sudah masuk waktu fajar itu sudah tidak diperbolehkan lagi makan dan minum ya sudah tidak diperbolehkan lagi makan dan minum. Adapun hadis yang berkenaan dengan hal tersebut yang katanya membolehkan ketika masih ada apa makanan ya di mulutmu dan juga makanan di tanganmu itu ya maka habiskanlah. Nah, yang terkait dengan hadis itu ulama punya beberapa takwil ya punya beberapa takwil. Ya, bisa jadi ya takwil yang pertama bisa jadi adzan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah adzan pertama ya. Adzan pertama itu adzannya Bilal atau bisa jadi adzan yang dimaksud di situ adalah adzan yang kita masih ada keraguan apakah Ya. itu ya apa kita masih ada keraguan apakah adzan itu sesuai dengan waktunya atau tidak ya. Nah, itu jawaban atas hadis tersebut ya. Walaupun secara zohirnya seakan-akan menyuruh kita bahwa kita boleh tetap makan dan minum, Ya, 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 ya. tapi ya ulama tidak memahami itu secara zohir. Karena kenapa? Ini nanti akan bertentangan dengan ayat Al-Quran ya. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt apa namanya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar ya. Sampai benar-benar terlihat ya benang putih daripada benang benang hitam. Nah, artinya hatta di situ kan ya hatta di situ maba'da hatta. Jadi kalau cara memahaminya itu kan yatabayyan yatabayyan khaitul abyadu minal khaitil aswad itu kan artinya sudah masuk waktu fajar gitu kan. Nah, di situ ada kata hatta sampai. Nah, apa namanya? Kata sampai itu berarti yang dimaksud adalah misalkan eh, apakah eh, apa sih namanya al-mughayya al-mughayya eh maba'dal maba'd maba'dal mughayya itu yadkhul apa enggak gitu kan. Jadi eh, setelah kata hatta ya, nah itu masuk dalam perhitungan atau enggak gitu. Nah, jadi ketika sudah dinyatakan di situ sampai masuk waktu fajar, berarti ketika sudah masuk waktu fajar, gitu ya. Nah, itu dia sudah tidak boleh makan, gitu ya. Jadi ketika sudah masuk waktu fajar itu tidak boleh makan. Itu pemahaman zohir, pemahaman yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, ini kan ada pertentangan apa ta'arudul zawahir ya. Kontradiksi antara pemahaman yang ada di Al-Quran maupun yang ada di hadis. Makanya ulama mengkomparasikan, ya, mengkomparisikan. Yang ada di hadis dipahami bahwa itu tidak dipahami secara zahirnya. Yang dimaksud tadi bisa jadi adzan yang dimaksud adalah adzan yang pertama, karena kan memang adzan fajar itu kan ada dua, ya secara memang sunnahnya dua kali azan kan, ya. Ketika waktu fajar, ya, azan yang pertama ketika fajar kadib, ya.
Dan yang kedua ketika fajar shadiq ya. Nah, atau pemahamannya adalah dia adzan tersebut ketika kita masih ragu apakah sesuai dengan waktunya atau tidak. Ya, tadi ketika kita masih ragu, ya kita boleh, ya kita kita boleh, kita boleh masih makan dan minum. Ya, nanti sini ada kaidahnya juga. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kita di apa namanya dianjurkan untuk imsak sebelum masuk waktu fajar ya. Nah, ulama sudah dari dulu ya, dari dulu menetapkan itu al-imsak itu. Bukan berarti harus, enggak, tapi kita sudah di apa namanya dianjurkan gitu ya, dianjurkan ya, udah nggak makan dan minum ketika masuk waktu imsak ya. Tadi bukan sebagai suatu keharusan, bukan sebagai suatu kewajiban, enggak ya. Tetap boleh makan dan minum di waktu imsak tersebut, tapi ya demikian hati-hatian supaya kita misalkan lagi anak-anak makan tiba-tiba masuk waktu fajar kan nanti ini ya masih nyisa gitu kan, masih apa segala macam ya, lebih baik kita sudah mengakhiri sahur kita di waktu imsak tersebut ya. Baik, wa yajuzul aklu, dan boleh makan idza dhanna baqa al-laili bi ijtihadin aw khibar, jika masih mengira ya malam itu masih atau masih malam ya, atau belum masuk waktu fajar, belum masuk waktu subuh, bijtihadin dengan ijtihad dia, atau ikhbarin atau dengan informasi informasi dari orang yang adil tadi ya. Wa kadza law syakka, nah ini begitupun juga ketika masih ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum ya. Nah tadi makanya yang dimaksud tadi di hadis tadi bisa jadi itu ya, azannya ketika kita masih ragu ini azannya sesuai dengan waktu atau enggak. Nah kalau kita masih ragu azannya sesuai dengan waktu apa enggak, karena sesuai dengan ijtihad kita, wah ini azannya belum sesuai ya gitu, ini azannya belum sesuai. Wa kadza law syakka li'anna al-asla baqaul lail, karena ya secara asal malam itu masih ada ya, baqaul lail li'anna al-asla baqaul lail lakin yukrah, nah tapi makruh ya, lakin apa yukrah. Nah kalau kita ragu ya, boleh, masih boleh kita makan dan minum, tapi ya itu makruh ya, itu makruh. Kemudian walau akhbarhu adlun tulu al fajri, atau walau akhbarahu adlun bitulu al fajri, dan ketika ada orang yang adil menginformasikan bahwa sudah terbit fajar, i'tamadahu, dia boleh berpegang ya pada informasi tersebut, i'tamadahu. Wa kadza fasikun dhanna sidqahu, begitupun juga dengan orang fasik yang mana dia percaya ya, bukan percaya ya, dia apa zon ya, dia menyangka bahwa orang fasik ini itu dia jujur ya. Misalkan dia walaupun misalkan teman dia walaupun dia fasik, tapi dia kalau ngobrol sama dia menginformasikan kepada dia, dia jujur gitu, jadi dia nggak pernah berbohong dengan dia ya, walaupun dia fasik tapi dia tidak pernah berbohong dengan sesama temannya gitu. Nah berarti kan dia yadhunnu sidqahu ya, berspekulasi bahwa dia jujur gitu kan. Nah itu boleh dia apa, berpegang dengan informasi dari orang fasik tersebut. Nah tapi kalau nggak ada zon nasi dukohunya ini, dia nggak boleh berpegang pada orang fasik gitu. Saya rasa orang fasik itu kabarnya itu tertolak, khobarnya itu tertolak. Nah tapi dia boleh berpegang pada khobar atau informasi dari orang fasik ketika dia zon nasi dukohu ya, zon nasi dukohu. Kemudian walau akala bijtihadin awalan wa akhiran fabana annahu akala naharan batala saumuhu. Nah ini nih.
walau akala bijtihadin awalan au akhiran. Nah, jika dia makan dengan ijtihad, ya, ketika di awal puasa, ya, awalan di sini maksudnya bukan dia ketika dia mau berbuka, ya, awalan, ya. Bukan, bukan, benar-benar, benar. Awalan yaitu qoblal fajr, ya. Awalan ketika dia sebelum sebelum masuk fajar. Berarti masih masih ketika lagi sahur, ya. Walau akala bijtihadin awalan. Ketika dia makan dengan ijtihad, ya, dengan dia sudah berijtihad, ya. Oh, ini masih waktu malam, belum belum masuk waktu fajar, ya. Ay qabla al-fajri au akhiran, ataupun di akhir, ay qabla ghurubi au ba'da ghurubi syamsi, ba'da ghurubi syamsi, atau di akhir, yaitu perkiraan dia ini sudah masuk waktu berbuka, kemudian dia makan. Fabana annahu akala naharon. Nah, kemudian ternyata perkiraan dia salah, spekulasi dia salah, ijtihad dia salah. Dan annahu akala naharon, dia ternyata makan masih pada waktu siang. Sudah masuk waktu fajar, dia makan sudah masuk waktu fajar, atau dia makan padahal belum masuk waktu berbuka. Maka apa? Batalah saumuhu. Puasanya apa? Batal. Ya, batal. Nah, diperhatikan sini bana, ya, bana. Bana itu artinya berarti sudah yakin, ya. Sudah, ya, yakin. Sudah tahap kokok, ya. Tahap kokok. Sudah pasti dia salah. Tapi kalau masih belum pasti, masih spekulasi juga. Ada spekulasi nih. Ternyata puasa kita, ternyata pas kita makan itu sudah masuk waktu fajar. Nah, ternyata pas kita makan itu belum masuk waktu maghrib. Masih spekulasi juga, ya. Belum terkonfirmasi secara yakin, gitu. Makanya ini katanya bana, ya, bana. Bana itu berarti ada keyakinan di situ. Nah, kalau misalkan ada spekulasi juga, masih spekulasi gitu kan. Masih dhon, atau berijtihadnya seseorang dan belum terkonfirmasi apakah betul atau tidak, ya. Nah, maka al-ijtihadu layun qadu bil ijtihad. Nah, itu kaidahnya. Al-ijtihadu layun qadu bil ijtihad. Bahwasanya ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, ya. Jadi kalau misalkan dia spekulasinya dia salah, menurut spekulasi orang lain, ya, menurut spekulasi orang lain, ya. Nah, itu tidak bisa dibatalkan. Nah, yang bisa dibatalkan adalah ketika spekulasi ini dibatalkan oleh sesuatu yang yakin. Makanya disebut fabana, ya, bana. Fabana, dan ternyata ada yang yakin itu apa? Ternyata dia makan ketika waktu siang. Artinya sudah masuk waktu subuh atau belum masuk waktu maghrib. Nah, baru di sini dinyatakan batola saumu, batal puasanya. Izla ibrata bidhani al-bayini khata'uhu. Izla ibrata bidhani al-bayini khata'uhu. Karena tidak dianggap spekulasi atau dhan al-bayini yang jelas, ya, yang telah jelas khata'uhu, salahnya, yang telah jelas salah. Nah, yang tadi saya sampaikan ini fa'ilam yabin. Nah, kalau misalkan belum jelas, ya, itu cuma spekulasi doang. Fa'ilam yabin syai'un soha, maka puasanya sah. Nah, makanya al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Maka kita pastikan dulu, misalkan kita, oh, tadi kita berbuka masih, katanya kata orang gitu, ya, kita tadi berbuka sudah masuk waktu subuh. Nah, kita pastikan lagi, ya, apakah informasi tersebut benar atau tidak, gitu. Kita pastikan dulu, ya. Karena kalau fa'ilam yabin, kalau misalkan belum pasti, ya, puasa kita tetap dianggap dianggap sah, gitu, ya.
Baik, walau tala'al fajru wa fi famihi ta'amun falafadhahu qabla an yanzila minhu syai'un li jawfihi sahha shaumuhu. Dan jikalau tala'al fajru telah terbit fajar wa fi famihi ta'amun dan di dalam mulutnya ada makanan, masih ada makanan. Falafadhahu kemudian dia lepehkan ya. Falafadhahu kemudian dia lepehkan. Qabla an yanzila minhu syai'un sebelum ada makanan itu ya masuk atau turun li jaufihi ke tenggorokannya ya soha som maka sah puasanya ya. Jadi ketika masih ada makanan nih di dalam mulut kita kemudian tiba-tiba tola al fajr kemudian terbitlah fajar fajar sodik ya dan kita buru-buru melepehkan itu dan tidak ada yang masuk ke tenggorokan kita ya. Jadi ketika masuk waktu fajar nggak kita telan tapi kita langsung lepehkan. Nah, soha somuhu sah puasanya. Sah puasa. Wakada dan begitu juga laukana mujamian begitu juga ketika sedang bersenggama gitu ya, sedang berjimat ya dengan istrinya atau dengan suaminya. Indab tidak itu lu'il fajri ketika awal permulaan terbit fajar. Fanaza'a fil hal fanaza'a fil hal kemudian langsung dia cabut saat itu juga misalkan dia kondisinya masih di dalam ya maaf masih di dalam kemudian tiba-tiba apa tolal fajru nah, tiba-tiba terbit fajar. Nah fanaza'a fil hal saat itu juga dia cabut ai akibatulu'ihi ketika setelah terbit jadi terbit nah pas terbit langsung dia cabut fala yuftiru maka itu tidak batal wa in anzala walaupun keluar ya keluar air maninya misalkan ketika setelah dia cabut langsung keluar ya langsung ejakulasi nah itu fala yuftir tidak batal li'anna naza'a tarkun lil jima' karena mencabut tersebut itu adalah tarkun sebagai bentuk meninggalkan lil jima meninggalkan jima fa'ilam yanzi' halan kalau misalkan dia tidak cabut saat itu juga lam yan'aqid shaumu puasanya tidak sah wa alaihi al-qada wal kafarah dan wajib baginya apa al-qada'u dia mengkodok puasanya wal kafarah dan juga dia membayar kafarat. Nah ini berat ya karena kafarat nanti akan dijelaskan kafarat orang yang jimat di siang hari bulan Ramadan ya kira-kira seperti itu ya. Nah makanya uh, supaya bentuk kehati-hatian kita supaya kita tidak apa terjebak ya ketika lagi apa makan gitu tiba-tiba masuk waktu subuh nah makanya ada spare waktu dan itu sudah diinisiasi oleh para ulama ya ini berdasarkan ijtihad para ulama makanya ijtihadnya ini bukan tanpa dasar ini berdasarkan ini gitu ya dan tadi dalil-dalil yang sudah disebutkan bahwa memang ada ta'arudul dzawahir ya ta'arudul dzawahir ada dalil yang secara lahiriahnya itu kontradiksi bukan secara hakikat ya tapi secara lahiriah karena kalau secara hakikat nggak mungkin dalil itu kontradiksi nggak mungkin syariat itu kontradiksi itu tidak mungkin tapi kalau zahir pemahaman secara lahiriah artinya pemaham ya yang dipahami oleh para ulama itu bisa jadi itu ta'arud ya kontradiksi gitu kan makanya para ulama dalam bertaamul ya dalam menyikapi hal tersebut adalah ya bisa nggak ini dikomparasikan ya kalau tidak bisa bisa jadi itu ada dalil salah satu dalil itu yang dinasahkan ya dinasahkan hukumnya
Nah, itulah bagaimana bermuamalah dengan dalil-dalil yang secara lahiriah itu dia kontradiksi. Dan itu mazhab mayoritas ya. Mazhab mayoritas ulama bukan hanya di dalam mazhab Syafi'i bahwa eh, ketika azan ya, ketika azan itu kita sudah tidak boleh makan dan minum lagi, itu mazhab jamaahirul ulama ya, mayoritas ulama. Adapun yang berpegang pada hadis yang menyatakan masih boleh makan dan minum itu mazhab minoritas sebenarnya ya, mazhab minoritas. Karena sudah jelas yang di ayat itu ya, bahwa kita boleh makan dan minum sampai benar-benar apa? Masuk waktu fajar. Ya, makanya ketika sudah masuk waktu fajar, nah itu sudah tidak boleh makan dan minum. Baik, selanjutnya wa yubahu fitrun fi saumin wajibin bima radin mudirrin dararan yubihu tayammuma ka'an khasyiya min shaumi abur'in. Dan diperbolehkan dia berbuka puasa fi saumin wajibin, di puasa wajib ya, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada ya, bima radin mudirrin, dengan sebab apa? Banyak sababiyah ya, dengan sebab marot, dengan sebab sakit, mudirin yang berbahaya, dororon yang bahayanya ini yubihut tayamum, yang membolehkan dia tayamum ya. Seperti apa? Ka'an khosyya minasaumi but aburin, seperti kalau misalkan dia puasa, dia takut ya, dia takut tidak sembuh ya, jadi makin memperparah sakitnya, dia tidak kuat, dan misalkan kalau dia puasa itu akan memperparah puasa apa kesembuhannya. Nah itu boleh dia berbuka ya, boleh dia berbuka. Tapi kalau hanya sakit ringan saja ya, dan dia masih kuat untuk berpuasa, nah itu tidak diperbolehkan untuk buka puasa, membatalkan puasanya tidak boleh. Nah kalau dia sudah batal, nah, nanti dia wajib untuk apa faidatun min ayyamin ukhor, ya wajib untuk mengganti di hari setelah Ramadan, di hari lain setelah Ramadan ya. Eh, Tidak boleh dibayar fidyah ya. Nah yang boleh dibayar fidyah itu adalah orang-orang yang sakitnya ini muzmin ya, dan kata dokter ini tidak akan sembuh gitu kan, sudah divonis ini tidak akan sembuh gitu. Nah, ketika sudah dapat vonis dari dokter tidak akan sembuh ya, maka nah itu boleh dia tidak menggantikan puasanya, dan diganti dengan apa? Dengan bayar fidyah. Nah, itu ketika sudah dapat vonis tersebut. Tapi kalau dokter masih menyatakan ini masih bisa sembuh penyakitnya, nah maka tidak boleh diganti dengan apa? Dengan fidyah. Hatta walaupun menahun gitu ya. Oh ini pengobatannya misalkan 2 tahun. Ya berarti dalam 2 tahun itu prediksi bisa sembuh. Ya berarti dia nunggu 2 tahun baru dia mengkodok puasanya gitu ya, bukan langsung langsung dibayar dengan fidyah. Kebanyakan kita kan ini kayaknya langsung gitu kan bayar fidyah, enggak. Jadi selagi masih selagi belum ada vonis tidak bisa sembuh dari dokter, ya berarti masih ada kemungkinan kita untuk bisa sembuh. Nah selama itulah kita juga kewajiban kita adalah mengkodok puasanya, bukan membayar dengan fidyah. Ya itu insya Allah ada pembahasan khusus atau udah dibahas ya, saya lupa. Baik. Kemudian wa fi safari qasrin, dan juga dibolehkan untuk berbuka puasa yang dapat rukhsahnya ya, yang dapat rukhsah yaitu adalah wa fi safari qasrin. Safar yang diperbolehkan qasar, yaitu safar tawil ya, safar panjang ya.
dengan jarak tertentu, ya, em, ya kira-kira 2 marhalah ya. 2 marhalah itu berarti sekitar 80-an kilometer ya, 80, 82 ya, 80-an kilometer. Ketika sudah dia akan mau safar dengan jarak tersebut, ya, nah dia baru boleh untuk membatalkan puasa. Nah, tapi ada syaratnya, ya. Ada syaratnya dia, ini maksudnya ketika dia mau safar dengan jarak tersebut, nah, baik dia mampu ataupun tidak mampu, dia boleh. Kalau tidak mampu jelas lah ya, kalau tidak mampu puasa, oke. Tapi kalau dia masih mampu misalkan, nah, nah di sini rukhsahnya, ya, rukhsahnya sini, dia boleh membatalkan. Nah, tapi ada syaratnya, ya, ada syaratnya, yaitu dia melakukan safar, berangkat safarnya, ya, berangkat safarnya, dan sudah mujawazatul had, sudah mujawazatus sur, mujawazatus sur, sudah melewati batas perkampungan dia, ya, mujawazatus sur, sudah melewati apa, eh, perkampungan dia, bahasanya perkampungan karena eh, apa ya, kalau zaman dahulu kan perkampungan, ya, itu tidak dibatasi dengan apa, wilayah-wilayah administratif kayak sekarang ya. Kalau sekarang ya agak membingungkan, makanya ada wilayah administratif, ada wilayah non administratif, itu kan yang membuat kita bingung mana nih batasannya. Ya ala hal, ya ketika dia sudah melewati batas perkampungan dia, nah itu um, sudah bisa mendapatkan rukhsah safar gitu ya, rukhsah safar, tidak harus sampai melewati kota gitu kan, karena bisa jadi batas kota itu terlalu jauh dari tempat dia, itu kan menyulitkan sekali gitu, ya. Jadi kalau misalnya sudah melewati perkampungan dia, itu sudah bisa mendapatkan rukhsah safar gitu ya. Nah, jadi sudah melewati batas kampung sebelum waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh dia bisa mendapatkan rukhsah. Jadi perjalanannya dia mulai sebelum waktu subuh. Kalau perjalanan dia lakukan ba'da subhi, setelah subuh, ya, setelah subuh, nah dia tidak mendapatkan rukhsah ini, tidak boleh dia membatalkan puasa sampai benar-benar dia tidak kuat. Nanti saya bilang kalau dia tidak kuat itu beda cerita. Ya bisa, kadang kalau misalkan tidak kuat nanti dia mendapatkan madorot segala macam, nah, itu beda cerita. Tapi yang kita bahas di sini adalah safar gitu kan. Dan dia mampu untuk puasa misalkan. Nah, di sini kan dia boleh untuk membatalkan puasa walaupun dia mampu. Nah, tapi safar yang seperti apa? Ya tadi, safar yang boleh kosor. Nah, tapi dengan syarat dia harus melewati batas perkampungan dia sebelum subuh. Jadi kalau setelah subuh dia baru berangkat, nah dia tidak mendapatkan rukhsah ini, ya. Dia tidak mendapatkan rukhsah ini. Ya. Wafi safarin qasrin. Wafi safari qasrin. Duna qasirin. Bukan safar yang pendek. Ya, jadi kalau misalkan belum sampai 2 marhalah, nah dia tidak boleh membatalkan puasa dia. Wasafari maksiatin, dan juga dengan safar maksiat. Tujuannya maksiat. Ya, tujuannya maksiat. Misalkan dia safar dengan tujuan naudzubillah min dzalik, ya, berzina. Naudzubillah min dzalik, dia ingin mencuri misalkan, niatannya udah itu, nah itu namanya safar maksiyah. Tujuan awalnya, ya, safar maksiyah. Ada safar maksiyah, ada al maksiyah fis safar. Nah itu dua hal yang berbeda, ya. Ada safar maksiyah, ada al maksiyah fis safar. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi ada safar maksiyah. Safar maksiyah itu adalah tujuan awalnya memang untuk maksiat,
Nah, itu tidak mendapatkan rukhsah. Rukhsah apapun dia tidak dapat, ya. Karena apa namanya? Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh dikaitkan, tidak dapat dikaitkan dengan maksiat, ya. Nah, itu ketika apa? Ketika dia niatan awalnya memang untuk maksiat, ya. Nah, dia bisa dapat rukhsah ketika dia sudah tahu taubat, misalkan dia sadar gitu kan di tengah perjalanan, wah ternyata tujuan saya salah nih. Nah, saat itu juga dia taubat, maka boleh dia, ya kita lanjutkan lagi. Jadi eh, ketika dia sudah tobat, tobatan nasuha, ya baru dia bisa mendapatkan rukhsah di situ. Ya, kalau belum bertobat berarti belum mendapatkan rukhsah, ya. Nah, ada juga namanya al-ma'siyatu fi safar, maksiat di dalam safar. Nah, menjaga kita untuk tidak maksiat itu kan sulit ya, karena kan kulubani Adam khoto gitu kan. Memang secara naluri gitu dan secara, ya, setiap bani Adam itu, setiap manusia itu ya pasti melakukan kesalahan gitu kan. Baik maksiat kecil ataupun maksiat besar. Makanya eh, siapa yang bisa untuk menghindari maksiat gitu. Nah, dari sini maka beda hukumnya al maksiatu fisa. Tujuan awal dia bukan untuk maksiat, tapi ketika dalam perjalanan dia melakukan maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, kalau seperti itu, maka dia masih mendapatkan rukhsah. Nah, jadi eh, itu dua hal yang berbeda ya. Safar maksiat, tujuan awalnya itu untuk maksiat, sama di tengah perjalanan dia tidak ada tujuan awalnya tidak untuk maksiat, tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Gitu kan. Ya contoh kecil misalkan apa namanya, liringan apa pandangan gitu ya, dengan apa pandangan atau misalkan dengan perkataan, itu kan semuanya maksiat ya. Misalkan yang berkata-kata tidak baik gitu kan kepada orang lain, kemudian pandangan tidak menjaga pandangan, kemudian ya apapun itu ya. Nah, itu kan sebenarnya maksiat ya, walaupun maksiat kecil gitu. Nah, tapi ulama tadi membedakan al maksiatu fi safar sama safar maksiyah. Kalau safar maksiyah tujuan awalnya untuk maksiat, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau al maksiatu fi safar, maksiat di dalam safar, nah itu masih mendapatkan rukhsah, ya. Baik. Wa shaumul musafiri bila dororin ahabbu minal fitri. Dan puasanya orang yang musafir tanpa ada doror, ahabbu minal fitri, itu lebih disukai daripada berbuka puasa. Jadi ketika dia safar dalam kondisi puasa, jika itu tidak memberikan madarat untuk tubuhnya, itu lebih disukai daripada berbuka puasa, ya. Jadi di sini, ya, ini dalam madhab syafi'i ya, di dalam madhab kita madhab syafi'i, bahwa ketika kita sedang musafir itu lebih baik puasa, lebih baik puasa dibandingkan dengan kita berbuka puasa. Tapi kalau berbuka puasa boleh apa tidak boleh, tapi dengan syarat tadi, ya. Dengan syarat dia sudah meninggalkan perkampungannya sebelum masuk waktu subuh. Nih, disebutkan di dalam kitab Yanat Talibin, wa syuritul fitru atau wa syartul fitri fi awali ayyami safarihi ayyufariqa ma yushtaratu mujawazatuhu lil qasri qabla tulu'il fajr. Ya. Dan syarat berbuka puasa di hari pertama safarnya adalah dia yufarik, yang dia meninggalkan mayushtar atau mujawazatuh lil qasr, meninggalkan apa yang disyaratkan untuk dilewatkan ketika qasr, itu melewati perkampungannya qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Fa in faraqahu ba'da tulu'il fajr fala yuftir. Nah, jika dia meninggalkan perkampungannya itu baru setelah fajar, fala yuftir, maka dia tidak boleh untuk fitr atau berbuka puasa. Ya,
Nah, sekarang mudi musafar. Nah, mudi musafar. Orang yang senantiasa safar, misalnya kayak pekerjaannya seperti supir, ya, supir bis misalkan, dia safar terus tuh, ya kan. Nah, kalau yang mudi musafar ini, nah dia nggak boleh, ya, dia nggak boleh berbuka, ya, mudi musafar, mudi musafar. Walaupun dia sudah terpenuhi syarat-syarat, tapi dia kan sering-sering safar ya, senantiasa safar. Nah, ini tidak boleh untuk berbuka, ya. Nah, kecuali kecuali dia illa an yaqsida qadaan fi ayamin ukhar fi safarihi. Kecuali dia mampu atau ada keluangan waktu untuk mengkodok di waktu lain. Nah, itu baru boleh. Itu baru boleh. Ya. Makanya mudi musafar, ya, yang mudi musafar itu, ya, kalau bisa dia puasa. Tapi kalau memang sekiranya dia puasa, oh, apalagi supir ya, kalau misalkan dia puasa nanti mencelakakan, takutnya mencelakakan penumpangnya ya, makanya dia harus punya manajemen waktu ya, dia harus punya manajemen waktu. Misalkan dia dalam 1 bulan ini berapa kali dia eh, apa namanya keluar kota gitu kan. Nah, dihitung berapa kali dia apa yang, kan pasti ada jatah libur kan. Nah, jatah libur itu dia gunakan benar-benar untuk puasa. Nah, kemudian di luar waktu bulan Ramadan, nah, itu juga dihitung ya, berapa kali dia keluar kota, ya, berapa kali dia libur gitu. Nah, dihitung benar-benar ya, dia manfaatkan ketika dia sedang tidak keluar. Nah, itu dia manfaatkan untuk puasa. Ya. Kenapa sih supir itu kalau puasa ya dikhawatirkan tidak fokus gitu ya, malah mencelakakan orang lain. Ya. Tapi kalau dia bisa puasa itu lebih afdol ya, lebih afdol ketika itu tidak mencelakakan orang lain. Baik. Wali khawfi halakin bisawmi min atshin aw ju'in in kana sahihan muqiman. Dan juga kalau dia khawatir dia bisa meninggal halak ya. Dia bisa meninggal bisawmi dengan dengan puasa. Nah, kalau misalkan aduh saya apa ada orang misalkan dia takut mati ya dengan puasa min atshin karena dia misalkan kehausan, aujuin atau dia kelaparan. Wa in kana sahihan muqiman, walaupun dia sedang sehat dan sedang mukim, ya, artinya tidak sedang safar, walaupun dia dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi eh, apa mukim, ya, tidak dalam kondisi safar, ya. Itu boleh kalau dia khaufu halak, dia khawatir, dia tadi kondisinya kelaparan ya, kehausan, ya, itu kalau misalkan dia nggak membatalkan puasa, ya, nah itu nanti dia bisa meninggal, nah, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Nah, ini sebagaimana kondisi sebagian umat Islam sekarang ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat ya cobaan dari sebagian umat Islam itu. Kayak di saudara-saudara kita di Gaza ya, Masya Allah. Sekarang kondisi mereka eh, sedang kekurangan air, ya, kelaparan, gitu. Mudah-mudahan Allah angkat ya ujian ini dari umat Islam. Kemudian kemudian wa'af tal azra'i, berfatwa Imam Azra'i bi annahu yalzamul hasadin, ya, bahwa wajib bagi hasad. Hasad ini orang yang petani ya, hasad itu petani. Petani. Tapi ini ai wa nahwihim, yang serupa dengan petani juga. Pekerja kasar lah istilahnya. Ya, pekerja kasar, pekerja yang di lapangan. Nah, ini kan pasti capek ya. Nah, ini kaidah yang bagus nih ya. Jadi bagi pekerja kasar, apakah dia boleh eh,
membatalkan puasanya atau tidak. Ya, bukan jangan jangan sampai kita suruh jangan bekerja, itu salah juga karena kan yang namanya bekerja itu untuk menghidupi menghidupi apa namanya menghidupi dirinya dan keluarganya, dan itu suatu kewajiban juga gitu. Jadi puasa itu wajib, ya, mencari nafkah juga wajib. Jadi solusinya bukan tidak mencari nafkah, itu salah, solusi yang salah. Ya misalkan, so, kalau saya mencari nafkah saya tidak kuat misalkan, ya, maka solusinya adalah tidak mencari nafkah, itu solusi yang salah, ya. Itu solusi yang salah. Kenapa? Karena mencari nafkah itu wajib dan itu jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam itu menetapkan syariat bukan untuk menjadikan perekonomian ini tidak berjalan, enggak, ya. Justru menetapkan syariat, ya, adanya syariat itu juga, dan ekonomi juga tetap harus berjalan gitu, ya, beriringan berjalan, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kan gitu ya ayatnya. Nah, Allah tidak menjadikan syariat ini ada kesulitan gitu. Nah, makanya bagi yang bekerja kasar, ya, kalau bekerja yang di depan komputer insya Allah lah kuat itu, ya. Di depan komputer di AC, malah di ruangannya ber AC gitu kan, kerjanya cuma rapat segala macam, nah, itu insya Allah tidak menyulitkan. Nah, ini yang sulit ini adalah orang-orang yang bekerja kasar gitu kan, tukang gitu, mandu apa, tukang terusnya, ya, tukang ataupun keneknya, ya. Kemudian juga petani di sini, ya. Ataupun pekerjaan kuli gitu ya, kuli bangunan, kuli kuli panggul gitu, ya. Memang kerjaannya kerjaan kasar gitu, ya. Nah, maka orang-orang seperti ini dia apa? Tabiyutun niyah dulu. Dia meniatkan bahwa besok hari dia akan puasa. Kulalin setiap malam dia melakukan itu tabiyutun niyah. Ya, dia niatkan. Suma man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftar. Nah, kemudian dia puasa dulu, ya. Dia puasa dulu. Jadi bukan ketika masuk waktu, saya kan mau kerja nih. Nanti saya takutnya nggak kuat gitu kan, saya takutnya nggak kuat. Maka dia puasa dulu gitu, ya. Dia puasa dulu. Bukan apa-apa langsung batalin gitu kan. Di awal dia langsung nggak puasa, enggak. Jadi dia niatin dulu di malam hari, kemudian dia puasa dulu, ya, dia puasa dulu. Baru man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidah, baru ketika dia merasakan kepayahan, ya. Wah, kalau saya paksain puasa ini nanti bahaya buat tubuh saya. Saya lemas banget gitu kan. Nah, baru kalau misalkan udah kondisi seperti itu, baru dia aftoro, dia baru boleh berbuka. Wa illa fal. Nah, kalau tidak merasakan kepayahan atau tidak merasakan masyaqqah syadidah, nah, dia tidak boleh berbuka. Dan juga tadi salah, nah, makanya kita ingatkan kepada para pekerja kasar itu, ya. Mereka niat puasa dulu dan mereka di awal puasa dia puasa dulu gitu. Kapan dia boleh berbuka? Ketika dia sudah merasakan masyaqqah syadidah, ya, sudah merasakan masyaqqah syadidah, sudah merasakan kepayahan yang sangat gitu, ya. Wah, dia aus banget. Nah, kalau misalkan dia paksakan, dia bisa apa namanya, sakit, ya, bisa ini bisa itu segala macam. Nah, kalau kondisi seperti itu, nah, dia baru boleh berbuka, ya. Baik, mungkin sampai situ dulu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirin baca alhamdulillah dan majlis alhamdulillah alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.